Keputusan Shin Tae-yong kembali menuai kritik keras dari supporter timnas Indonesia. Kali ini perihal Eliano Reijenders yang diputuskan tak jadi main melawan Jepang. Eliano dicoret oleh STY dan tidak dimainkan bersama skuad Indonesia dalam laga melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat lalu. Hal itu membuat para supporter pun mempertanyakan alasan Coach Shin tak memasukkan nama Eliano dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong itu sebagai blunder selanjutnya yang membuat mereka kesal dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pasalnya, mereka menilai Jik Eliano merupakan pemain yang dapat bermain di berbagai posisi, baik itu di lini depan, tengah, ataupun belakang. Shin Tae-yong pun secara belak-belakan menyebut bahwa kualitas permainan yang dimiliki Eliano masih kesulitan untuk bisa membuatnya masuk daftar susunan pemain timnas Indonesia. Soal Eliano, tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik, masih susah bagi Eliano untuk masuk ke skuad saat ini, ujar Shin Tae-yong. Manajer timnas Indonesia, Sumarji mengungkapkan peluang Eliano untuk masuk skuad utama masih terbuka lebar. Dia mengungkapkan, saat ini Eliano masih bersemangat latihan untuk masuk ke skuad utama timnas Indonesia, namun keputusan final tetap pada pelatih Shin Tae-yong. Ya, Eliano pribadi yang sangat baik. Dia berusaha dan berupaya untuk bisa menerima tidak dimasukkan ke dalam skuad, dan itu sudah dia perbaiki. Dia tetap semangat, tetap berupaya berusaha menunjukkan dirinya mampu bersaing di posisinya dia, kata Sumarji. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong membeberkan kondisi ruang ganti para penggawa skuad Garuda usai dihajar Jepang 4 gol tanpa balas. Kelvin Verdong mengaku jika para penggawa Garuda merasa sangat sedih akibat tak bisa meraih hasil baik pada laga tersebut. Di ruang ganti semua pemain sedih, tenang dan karena kita sudah melakukan pekerjaan kami lawan Jepang, ujar Kelvin Verdong. Meski sempat terpuruk usai laga kontra Jepang, namun Kelvin Verdong menyebut jika para pemain timnas Indonesia sudah kembali bangkit. Baik, kami sudah bangkit dari kekalahan Jepang, dan ya kita persiapkan lawan Arab, jelas Kelvin Verdong. Bek timnas Indonesia Kevin Dix absen dalam latihan timnas Indonesia pada Minggu malam. Kevin Dix diketahui mengalami cedera saat Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Dalam pertandingan tersebut Kevin Dix sejatinya tampil kuat saat bermain sebagai starter timnas Indonesia melawan Jepang. Namun, baru 41 menit bermain, ia harus digantikan Sandy Walsh akibat mengalami cedera. Belum dipastikan secara pasti apakah Kevin Dix bisa memperkuat skuad Garuda kala berhadapan dengan Arab Saudi. Ketua PSSI, Erick Thohir, memperkirakan bahwa Ole Roemeny dapat memperkuat timnas Indonesia pada Maret tahun 2025 jika proses naturalisasinya lancar. Pergantian kewarganegaraan Ole Roemeny baru dimulai. Penyerang asal FC Utrecht di Liga Belanda itu telah datang ke Jakarta dan menyaksikan ketika timnas Indonesia dibantai timnas Jepang 4-0. Untuk Ole Roemeny, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret tahun 2024, ujar Erick Thohir. Mengapa baru pada Maret tahun 2025? Sebab setelah menjalani dua partai kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024, Timnas Indonesia baru akan bermain lagi di periode FIFA Matchday pada Maret tahun depan. Timnas Indonesia akan bertandang ke Timnas Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 dan menjamu Timnas Bahrain pada 5 hari berselang. Saya melihat Ole Roemeny orangnya sangat serius, skillnya sangat tinggi. Bahkan kecintaan dia sama Indonesia. Kalian bisa lihat, tiba-tiba dia bermain sepak bola dengan anak kecil. Saya rasa sesuatu yang out of the box, ucap Erick Thohir. Ole Roemeny mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara, bersama FC Utrecht di musim ini. Penyerang berpostur 185 cm itu baru mengukir 2 gol dari 10 penampilan di Eredivisie. Kelvin Verdong memberi tanggapan soal skuad Garuda yang sering kedatangan muka baru dalam setiap ronde laga internasional setelah bermain di Piala Asia 2023. Masuknya para pemain naturalisasi tersebut tentu menambah kualitas skuad timnas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama Indonesia berkompetisi di putaran 2 dan 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,
tim asuhan Shin Tae-yong kerap kedatangan pemain diaspora yang telah selesai menjalani proses naturalisasi. Sering kedatangan pemain baru, STY pun tak ragu untuk langsung memainkan mereka. Dampaknya, berbuah positif dalam menambah kekuatan skuad Garuda. Kendati demikian, chemistry antar pemain juga tak setiap kali berjalan mulus saat di lapangan. Waktu kumpul pemain yang singkat di setiap ronde laga internasional diakui menjadi tantangan dalam membangun komunikasi. Saya pikir kami punya tim bagus. Semuanya menolong satu sama lain. Itu membuat lebih gampang untuk adaptasi di tim. Di lapangan terkadang sulit karena Anda tak memiliki banyak waktu bersama. Kami harus komunikasi satu sama lain, kenal satu sama lain dengan baik. Jadi kami bisa perform lebih baik di lapangan, tutur Kelvin Verdong. Selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C. Laga ini bakal kembali berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Menghadapi Arab Saudi di kandang, Verdong menilai timnas Indonesia harus memenangi laga tersebut. Tak hanya itu, kondisi psikologis antar pemain pun kuat setelah takluk dari Jepang. Kuat, positif lagi. Kami berbicara satu sama lain, kami berkumpul. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami merefleksikan laga melawan Jepang, ucap Verdong. Kami masih satu sebagai tim. Semuanya mendukung satu sama lain dan saya pikir itu terpenting, jelas Verdong. Pengamat sepak bola tanah air, Tommy Welly, memberi respons setelah timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 malam WIB. Bung Toel meminta Shin Tae-yong mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Orang awam pun paham dan menduga bahwa lawan Jepang kita bakal kalah. Tapi dengan ekstra effort dan gembar-gembor sudah level Asia, kalah dengan skor 0-4 sungguh kebangetan. Tutur Bung Toel, adakah yang sportif mau bertanggung jawab atas kekalahan telak ini? Tentunya bukan kita dong. Shin Tae-yong, jika Anda masih punya malu, mundurlah, sambungnya. Bung Toel geram dengan strategi ala parkir bus yang diterapkan Shin Tae-yong. Padahal, seiring diperkuat banyak pemain keturunan, timnas Indonesia seharusnya berani melakukan tekanan kepada lawan. Baginya, sudah tidak ada waktu lagi untuk melihat taktik yang ditampilkan Shin. Dari kacamata Bung Toel, Shin saat ini hanya memiliki satu taktik saja yang menjadi andalan. Pelatih asal Korea Selatan itu dituding hanya berpegang teguh dengan taktik parkir bus atau bertahan penuh. Terlalu mahal, buang-buang waktu dan sulit berharap dengan taktik monoton parkir bus ala STY. Sementara pemain naturalisasi terus berdatangan. Tagar STY out, pecat atau mundur, ucap Toel.